menjelaskan apa itu akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi, kedua, jenis-jenis akuntansi, ketiga, tujuan akuntansi, yang keempat, fungsi akuntansi, kelima, persamaan dasar akuntansi, keenam, siklus akuntansi, dan yang terakhir, jenis-jenis laporan akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan secara luas. Akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis akuntansi. Jenis-jenis akuntansi yang pertama itu adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi di mana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklarifikasikan, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Kedua, akuntansi biaya. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun penetapan biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi. Selanjutnya, akuntansi biaya membantu perusahaan dalam perencanaan dan pengawasan pada aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan kombinasi kegiatan perencanaan dengan pengendalian pengoperasian di masa depan. Yang keempat, akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan meliputi penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan akuntansi. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal sebagai istilah pembukuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama, mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, mengetahui perkembangan maju mundurnya perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar perhitungan pajak. Yang keempat, menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Pada pencatatan akuntansi, keseimbangan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya itu sangat penting. Adanya ketidakseimbangan antara sisi satu dan sisi lainnya adalah kesalahan dalam pencatatan. Jadi, antara aktiva dan pasiva harus seimbang. Bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Hutang sama dengan harta dikurangi dengan modal. Modal sama dengan harta dikurangi hutang. Untuk yang lebih kompleksnya, persamaan dasar akuntansi juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Harta ditambah beban sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir, dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus. Ini adalah siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi. Lalu muncul akun-akun, akun itu dicatat dalam jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca saldo setelah penyelesaian. Di dalam neraca saldo setelah penyelesaian terdapat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan sosial, laporan arus kas.
lalu jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, lalu kembali lagi ke proses awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis laporan akuntansi. Laporan keuangan suatu perusahaan biasanya terdiri atas 4 jenis laporan, yaitu yang pertama, neraca. Adalah suatu daftar sistematis yang memuat informasi mengenai aktiva, utang, dan modal suatu perusahaan pada akhir periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi adalah ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu. Selanjutnya, laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu. Selanjutnya, laporan arus kas. Dengan adanya laporan ini, pemakaian laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan. Selanjutnya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.